Dianggap parasit keluarga. Bab 31. Kalaupun kamu pindah, orang sekelas Pak Haji masih terus mengejar. Kecuali kalau kamu perginya ke luar negeri, mungkin dia akan menyerah. Namun andai kalian kembali bertemu sementara kamu belum punya suami, dia pasti bakal ngejar kamu lagi, ucap Kalandra. Hari ini aku sudah pergi ke rumah RT dia tinggal. Aku sudah konsultasi, dan katanya kejadian ini juga yang membuat istri keduanya akhirnya mau. Intinya karena wanita itu terus dikejar, dan mungkin sudah capek karena sudah banyak yang harus dikorbankan juga. Ditambah Pak Haji ini kan memang punya power, ya. Intinya, aku enggak bisa berbuat banyak kalau aku bukan suami kamu. Entah yang lain. Namun aku lihat, mereka termasuk sekelas orang tua Jihan kayaknya juga takut ke Pak Haji. Si Pak Haji ini kan, uanya bapaknya Jihan, lanjut Kalandra. Miris banget ya, Mas. Sofia menunduk dalam. Ia masih merenung, mencoba cara lain selain pernikahan apalagi jika harus sampai terjebak pernikahan dengan Pak Haji yang sekadar pada daim saja tak peduli. Aku juga sudah bahas ini ke orang tuaku, makanya mereka minta aku ajak kamu ke sana, lanjut Kalandra. Innalillahi, Mas. Sofia benar-benar syok. Ia sampai mendelik menatap Kalandra yang masih menatapnya dan kini mengangguk-angguk santai. Mas, kok jadi seserius ini? Sergah Sofia lagi. Ia sudah langsung ketar-ketir. Karena yang kamu hadapi Pak Haji. Kalaupun aku tetap bantu kamu, tapi statusku bukan suami kamu. Aku tetap kalah. Kecuali kalau kamu ke luar negeri, tapi itu enggak mungkin, yakin Kalandra dengan suara lirih. Deham suara berat khas suara laki-laki tua. Suara yang langsung membuat Sofia bergidik. Lain dengan Kalandra yang berangsur menghela napas pelan. Tatapan yang sempat melirik ke belakang kanan selaku sumber suara dehaman dan bisa dipastikan merupakan suara Pak Haji, kembali menatap Sofia. Tatapan mereka akhirnya bertemu dan Kalandra bisa merasakan ketakutan yang begitu besar dari seorang Sofia dan itu gara-gara Pak Haji. Sofia. Saya belum menyerah. Maafkan saya karena pagi tadi, saya terbawa emosi. Saya begitu karena saya teramat menyayangi Sofia, ucap Pak Haji dengan gagahnya. Saya benar-benar belum menyerah, Sofia. Pak Haji kembali berucap tegas. Kalandra yang telanjur muak, tapi tidak mau ribut karena pasti hanya membuang-buang waktu sekaligus tenaganya, memilih menggandeng Sofia, membawanya pergi dari sana. Itu arumku mau dibawa kemana? Sergah Pak Haji panik tak ubahnya kebakaran jenggot. Mau diajak pulang, sudah malam. Kasihan seharian kerja. Karena Pak Haji terus mengejar, Kalandra sengaja berhenti, menghadap pria tua itu sambil berkata, kalau Mbah beneran peduli. Kalau Mbah beneran sayang, harusnya Mbah biarin Sofia istirahat karena dari pagi tadi, dia sudah sibuk kerja. Mending sekarang Mbah pulang. Banyak-banyak zikir, biar pas malaikat Israel datang, Mbah sudah siap. Dengan jarak yang tak kurang dari 1 meter, Kalandra bisa melihat kemarahan yang begitu besar dari seorang Pak Haji. Pria itu sampai menarik tangan kanannya tinggi dan nyaris menamparnya andai Sofia tidak menahan tangan putih tersebut. Bapak ini beneran keterlaluan. Omel Sofia. Yang keterlaluan itu dia, ngomong sama orang tua enggak sopan. Sergah Pak Haji. Mas Kalandra hanya ngomong, dan itu fakta.
Apa kabar Bapak yang beneran sudah mengganggu hidup saya? Beban hidup saya yang sudah banyak, jadi makin banyak gara-gara Bapak. Mendengus kesal, Sofia juga mendorong kasar tangan kanan Pak Haji. Ia meraih ransel jinjing yang sempat buru-buru ia jatuhkan demi menahan tangan kanan Pak Haji yang tadi nyaris menamparkan Kalandra. Bersama Kalandra, Sofia pergi dari sana. Meninggalkan Pak Haji yang terus menyusul sambil terus memohon layaknya pengemis. Keadaan kini membuat Sofia membenarkan semua ucapan sekaligus analisa Kalandra terhadap Pak Haji. Pak Haji menggunakan harta dan kuasanya, pria itu sungguh akan melakukan segalanya hanya untuk mendapatkan keinginan apalagi hasratnya. Yang mana sebelum terpenuhi, pria tua itu juga akan terus berupaya. Tentunya, Kalandra memang tidak memiliki kuasa membantu Sofia jika pria itu bukan siapa-siapa Sofia. Karena di mata Pak Haji, yang boleh melarang pria tua itu mendekati wanita incarannya hanyalah suami si wanita. Itu pun bisa jadi Pak Haji juga akan menggunakan harta dan kuasanya untuk membayar sang suami agar mau melepaskan istrinya, agar Pak Haji benar-benar memiliki wanita incarannya itu. Sedangkan yang paling tidak Sofia suka dari pria itu, tentu kenyataan Pak Haji yang sangat kasar. Tak hanya dari segi ucapan. Karena Pak Haji juga ringan tangan. Tak terbayang jika Sofia harus menghabiskan waktu yang dipunya untuk berurusan dengan pria tua yang kasar dalam segalanya. Kini, duduk di sebelah Kalandra yang membawanya pergi meninggalkan Pak Haji, cukup membuat Sofia canggung. Sebab kenyataan pria itu yang akan menikahinya demi melindunginya dari orang seperti Pak Haji, malah membuat Sofia merasa aneh pada hubungan mereka. Tuh lihat, dia masih ngikutin. Ke polsek sekalian kalau gitu, lirik Kalandra yang memang memperhatikan Pak Haji melalui kaca spion di kiri dan kanan bagian luar sebelah depan mobil. Sofia turut menoleh ke belakang. Seperti yang Kalandra keluhkan, Pak Haji yang mengemudikan motornya memang terus mengikuti mereka. Alhasil, Kalandra sungguh menuju polsek terdekat. Anehnya, bak menggali lubang untuk kuburannya sendiri, Pak Haji tetap mengikuti, masuk ke polsek hanya karena Sofia masuk sana. Ulah Pak Haji sempat menjadi guyonan mereka yang sedang piket. Terlepas dari itu, mereka juga sudah akrab dengan Kalandra. Malahan dengan entengnya, Kalandra yang dari menyetir sampai masuk ke kantor polisi masih mengemban daim, sengaja menitipkan Pak Haji kepada mereka. Serius, ini beneran titip. Mau dimacam-macamin ya silakan. Diajak zikir saja, biar pas malaikat Israel datang, orangnya sudah siap, lirik Kalandra tapi menusuk. Mereka yang akan ditinggal makin sibuk bercanda. Kalian pada kurang ajar, ya. Pak Haji terus protes, tapi yang ada pria itu malah jadi bahan gurauan mereka. Sofia yang sempat melangkah dan kembali digandeng Kalandra, mendapati bayinya tidur. Karenanya, ia sengaja mengambil alih. Sehari bersama Kalandra, Daim sudah memakai pakaian lengkap dengan kaos kaki maupun jaket baru. Entah apa saja yang telah dilakukan keduanya, tapi dari interaksi keduanya, hubungan Daim dan Kalandra terlihat sangat seru. Belum lagi nanti saat Daim sudah makin banyak tingkah, pasti hubungan keduanya akan makin seru, seperti hubungan sahabat sangat dekat pada kebanyakan. Sehari apa 2 hari, Pak Haji ditahan. Namun setelah keluar, dia pasti balik cari kamu lagi. Atau mungkin, itu bagian dari proses tua dia, ya. Maksudnya,
Kalau orang tua kan pemikirannya bakalan balik kayak anak kecil lagi. Ucap Kalandra yang sampai membukakan pintu mobil untuk Sofia. Memang sudah watak kayaknya Mas. Buktinya, Jihan dan keluarganya saja seperti itu, ya pantas Pak Haji ngeyelnya kebangetan wong mereka sama-sama pengidap darah orang ngeyel. Balas Sofia. Kebersamaan mereka kembali dihabiskan di dalam mobil. Yang membuat Sofia bingung, tak lain karena laju mobil Kalandra memasuki perumahan pria itu. Katanya mau ke rumah orang tua Mas. Tanya Sofia. Rumah orang tuaku kan memang di depan. Memangnya, kamu belum tahu? Balas Kalandra santai. Sofia yang kali ini sampai menatapnya, refleks menggeleng. Aku pikir, jauh, Mas. Enggak, dekat. Kalandra menggeleng santai. Dalam diamnya Sofia mencoba mengingat semua informasi yang ia ketahui mengenai Kalandra. Kabarnya, bapaknya Kalandra seorang DPR. Rumah orang tua Kalandra menjadi bangunan rumah terbesar dan letaknya tidak jauh dari SMA Rani Menuntut Ilmu. Sementara kemarin, Kalandra berdalih sang ibu sedang sibuk bantu urus peternakan yang sedang panen ayam. Tentu kenyataan tersebut membuat Sofia yang bukan siapa-siapa minder. Namun, jawaban Kalandra tidak mau menunggu Sofia menjadi orang sukses dulu hanya agar mereka bisa menikah. Aku enggak mau atur-atur, asal kamu bisa bagi waktu, aku juga akan dukung cita-cita sekaligus kesibukan kamu. Kamu cukup kasih arahan agar semuanya enggak serba kamu yang turun langsung, usaha kamu pasti sukses. Sementara alasan kenapa kita harus buru-buru menikah, tentu karena Pak Haji. Memang jalannya sudah gini, mungkin. Kalandra yang baru mematikan mobilnya berangsur menatap Sofia. Enggak usah berpikir macam-macam apalagi minder. Sejauh ini kamu sudah sangat bekerja keras. Dan karena kerja kerasmu, kamu sudah terlalu sering melukai diri kamu. Orang tuaku bukan orang tua kolot. Kalau kamu penasaran mereka seperti apa, kamu bisa lihat aku. Karena adanya aku seperti ini, memang cerminan dari mereka. Aku meniru segala didikan yang mereka berikan sekaligus lakukan kepadaku. Tentunya, alasan aku maju dan berani membawa kamu. Karena memang mereka apalagi ibu, sudah kasih restu. Semudah itu. Mas. Sofia terbengong-bengong tak percaya. Lah, hidup kan memang mudah. Gaya hidup manusianya saja yang bikin kita jadi sampai menciptakan level hidup, balas Kalandra sambil melepas sabuk pengamannya. Sofia refleks mengembuskan napas pelan tapi panjang melalui mulut. Ia sampai menunduk, merasa aneh dan memang karena ia terlalu sulit untuk percaya. Benarkah Kalandra dan keluarganya yang dari keluarga berada malah memiliki pemikiran bahkan kehidupan yang begitu sederhana? Benarkah semuanya sesederhana sekaligus semudah yang Kalandra yakinkan? Kamu jangan kaget kalau ketemu orang tua aku, ucap Kalandra sambil membuka pintu mobilnya. Mereka memang sudah sampai di sebelah gerbang rumah orang tuanya. Ia memarkir mobil di sana karena di tempat parkir dalam sudah penuh oleh 2 mobil dan 3 motor yang diparkir rapi. Mas, jangan bikin aku takut. Sergah Sofia ragu untuk turun meski di luar, Kalandra tengah membuka gembok gerbang. Takut bagaimana? Aku pastikan lebih menakutkan Pak Haji. Balas Kalandra masih santai. Mas, malah bercanda. Kalau kamu terus di situ. Nanti kalau Pak Haji datang lagi, aku malas tolongin kamu.
Kalandra membuka pintu gerbangnya selebar mungkin, kemudian menghampiri Sofia yang masih tidak mau turun. Sudah Daim sama aku, kamu sama Pak Haji. Toh, Pak Haji juga enggak mau sama Daim. Kalandra mengambil alih Daim yang masih tidur dalam dekapan Sofia. Seperti yang ia duga, Sofia buru-buru menahannya, berpegangan pada sedikit kaus bagian punggungnya. Bergegas wanita itu turun sambil menenteng ransel, kemudian menutup pintunya dan ia pun menekan tombol kunci mobil yang ia pegang menggunakan tangan kanan. Sofia tak hanya panas dingin. Karena wanita sederhana itu juga tak hentinya merinding. Melangkah di belakang punggung Kalandra, jemari tangan kanannya masih berpegangan pada kaus bagian punggung Kalandra yang ia cimit. Sudah malam, tapi malah bertamu ke rumah orang dan orang itu bukan orang biasa. Lantai marmer di sana makin membuat Sofia kedinginan. Sofia sampai kebelet tipis. Jangan tegang, biasa saja. Paling juga sebentar karena mereka juga mau tidur, ucap Kalandra lirih. Iya, Mas. Tapi saking gugupnya, aku pengin pipis, balas Sofia yang juga berucap lirih. Suasana penerangan di sana terbilang remang karena hanya beberapa lampu kecil di sudut ruangan yang dinyalakan. Namun di ruang depan yang akan Sofia dan Kalandra tuju, di sana terang benderang. Di sebelah ruang keluarga ada kamar mandi. Yuk kita ke sana karena mamah dan bapakku ada di sana, balas Kalandra. Sofia mengangguk-angguk walau Kalandra tidak sampai menatapnya. Kalau aku salah, tolong dikoreksi, yah, Mas.